Dihina teman-teman SMA saat bukber. Mereka tak tahu kalau resto mewah tempat bukber adalah milikku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sore itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku, mengawasi laporan penjualan restoran yang baru saja diberikan oleh manajer operasional. Restoran yang kubangun dengan susah payah ini, kini menjadi salah satu tempat makan mewah yang cukup terkenal di kota. Siapa sangka, gadis sederhana yang dulu sering diejek teman-teman SMA karena hidup pas-pasan, kini memiliki bisnis kuliner yang sukses? Aku tersenyum kecil, mengenang perjalanan panjang yang telah kulalui. Saat aku hendak menutup laptop, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari grup alumni SMA muncul di layar. Bukber bareng, guys. Sabtu malam di The Royal Dean, restoran mewah paling hits di kota. Jangan sampai nggak datang, ya. Aku menghela napas panjang. Bukber? Dengan teman-teman SMA? Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu mereka sejak kelulusan. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang dulu sering meremehkanku. Aku membuka grup itu dan melihat percakapan mereka. Nama-nama yang tak asing mulai meramaikan chat. Rina, Yudi, Mega, Andi, dan beberapa teman lainnya tampak sangat antusias. Mereka mulai membicarakan tentang kehidupan mereka yang kini sukses, pekerjaan dengan gaji besar, bisnis yang berkembang, dan pasangan hidup yang tampak sempurna di media sosial. Aku membaca pesan mereka sambil tersenyum miris. Dulu, aku hanyalah si miskin dalam kelompok mereka. Aku adalah gadis sederhana yang sering memakai baju lama, membawa bekal sendiri ke sekolah, dan tidak pernah ikut nongkrong di kafe mahal setelah jam pelajaran berakhir. Dinda masih ada di sini nggak? Ya. Salah satu dari mereka menulis. Kayaknya dia bakal minder deh kalau datang. Ini kan resto mahal. Takutnya dia nggak sanggup bayar. Hahaha. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Ternyata, mereka masih sama seperti dulu. Masih suka menghakimi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup orang lain. Aku ingin tertawa. Tapi lebih dari itu, aku merasa kasihan pada mereka. Mereka masih berpikir bahwa kebahagiaan hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita punya atau seberapa mewah hidup yang kita jalani. Aku sempat berpikir untuk mengabaikan undangan itu, tapi kemudian aku tersenyum. The Royal Dean, restoran tempat mereka mengadakan buka bersama, adalah milikku. Ya, restoran mewah yang mereka anggap terlalu mahal untukku ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuanganku bertahun-tahun. Mereka tak tahu bahwa aku adalah pemiliknya. Dengan mantap, aku mengetik balasan di grup. Aku datang. Setelah mengirim pesan di grup alumni, aku bersandar di kursi, membiarkan pikiranku mengembara ke masa lalu. SMA adalah masa yang seharusnya penuh dengan kenangan indah, tetapi bagiku, itu adalah salah satu periode paling sulit dalam hidupku. Aku lahir dari keluarga sederhana di desa, dan sejak kecil, aku terbiasa hidup hemat. Ayahku seorang pekerja kasar, sedangkan ibuku membuka warung kecil di rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Kami bukan keluarga miskin, tetapi jelas kami tidak memiliki kemewahan seperti beberapa teman sekelasku yang berasal dari keluarga berada. Di sekolah, aku sering menjadi bahan candaan hanya karena aku tidak memiliki barang-barang bermerek. Sepatu sekolahku tidak pernah baru setiap tahun ajaran baru, tas yang kupakai adalah pemberian sepupuku yang sudah lulus, dan aku jarang membeli jajan di kantin karena lebih memilih membawa bekal dari rumah. Aku ingat betul bagaimana Rina, yang saat itu menjadi salah satu gadis paling populer di kelas, pernah mencibir bekalku. Dinda, kamu nggak bosan makan dari rantang terus? Kayak anak kecil banget. Sih, kita kan udah SMA, dong. Sesekali beli jajan di kantin. Kek. Oh iya, apa kamu takut uang jajannya nggak cukup? Katanya dengan nada mengejek, sementara teman-temannya tertawa.
Aku hanya tersenyum waktu itu, berusaha tidak terpancing emosi. Aku tahu mereka tidak akan mengerti. Bagiku, makanan dari rumah jauh lebih sehat dan hemat. Tapi bagi mereka, membawa bekal adalah tanda bahwa aku tidak mampu. Padahal, aku hanya mencoba menjalani hidup dengan bijak sesuai keadaan keluargaku. Tidak hanya soal makanan, aku juga sering menjadi sasaran komentar pedas karena pakaianku. Setiap hari, aku memakai seragam yang sudah mulai pudar warnanya, tetapi masih rapi dan bersih karena ibuku selalu mencucinya dengan hati-hati. Namun, bagi Rina dan gengnya, itu tetap saja alasan untuk menghina. Din, baju kamu warnanya beda sendiri. Deh, udah pudar banget. Jangan-jangan itu seragam pas SMP yang dijahit ulang, ya? Mega, sahabat Rina, ikut menimpali. Mereka tertawa puas dengan candaan mereka, sementara aku hanya diam. Aku tahu, semakin aku membalas, semakin mereka akan menikmatinya. Jadi, aku memilih untuk tidak peduli dan fokus pada tujuanku, belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku bisa membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari apa yang mereka pakai, tetapi dari seberapa keras mereka bekerja untuk meraih impian. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat acara perpisahan sekolah. Semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Aku mengenakan gaun sederhana yang dijahit oleh ibuku, sedangkan Rina dan teman-temannya tampil dengan gaun mahal dari butik terkenal. Aku masih ingat bagaimana Rina mendekatiku dan berbisik dengan nada mengejek. "Dinda, itu baju beli di mana? Pasar malam? Duh, kalau aku jadi kamu, mending gak usah datang." Aku hanya tersenyum dan menahan air mata. Aku tidak ingin menangis di depan mereka, tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku terluka. Namun, dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan sukses. Aku akan membuat mereka melihatku bukan sebagai gadis yang mereka hina dulu, tetapi sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih berharga, dan jauh lebih sukses daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, kesempatan itu akhirnya datang. Aku akan menghadiri buka bersama ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku telah jauh melampaui hinaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu. Mereka tidak tahu bahwa restoran mewah tempat mereka mengadakan buka bersama adalah milikku. Aku menatap langit sore dari jendela kamarku. Dulu, aku sering bertanya-tanya seperti apa masa depanku akan terbentuk. Apakah aku akan tetap hidup sederhana, atau aku bisa meraih sesuatu yang lebih besar? Kenangan masa SMA selalu terbayang, tetapi bukan untuk disesali, melainkan sebagai bahan bakar yang membuatku semakin bersemangat untuk membuktikan sesuatu. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung bisa kuliah seperti kebanyakan teman-temanku. Keuangan keluargaku terbatas, dan aku sadar aku tidak bisa membebani orang tuaku. Aku memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Aku mengambil pekerjaan sebagai kasir di sebuah restoran kecil. Gajinya memang tidak seberapa, tetapi dari sana aku belajar banyak hal tentang dunia kuliner. Aku mengamati bagaimana sebuah restoran dikelola, bagaimana seorang pemilik bisnis membuat keputusan, dan bagaimana cara menarik pelanggan. Setiap malam setelah bekerja, aku menulis catatan kecil di buku harian tentang apa yang kupelajari hari itu, mulai dari strategi pemasaran, manajemen stok bahan makanan, hingga cara menyajikan hidangan dengan tampilan yang menggugah selera. Beberapa tahun berlalu, aku akhirnya bisa mengumpulkan cukup uang untuk kuliah. Aku mengambil jurusan manajemen bisnis dengan fokus di bidang kuliner. Setiap pagi aku kuliah, dan setiap sore hingga malam aku bekerja. Tidak ada waktu untuk bersantai seperti anak muda lain yang bisa menikmati hidup tanpa memikirkan biaya. Namun, aku tidak mengeluh. Aku tahu aku sedang membangun sesuatu yang lebih besar untuk masa depanku. Selama kuliah, aku mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Aku mencoba menjual makanan secara online, dimulai dari kue kering buatan ibuku. Aku memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, dan perlahan, pesanan mulai berdatangan. Aku menyadari bahwa dunia bisnis tidak hanya soal rasa, tetapi juga strategi pemasaran dan branding. Aku mulai mempelajari bagaimana menciptakan identitas untuk usahaku agar lebih dikenal orang. Setelah lulus kuliah, aku mengembangkan bisnis kuliner lebih jauh.
Aku membuka kedai makanan kecil dengan modal hasil tabungan dan sedikit pinjaman dari program bantuan usaha. Kedai itu tidak langsung sukses. Awalnya, aku harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari pelanggan yang sepi, bahan makanan yang kadang terbuang sia-sia, hingga tekanan dari persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus mencari cara untuk menarik pelanggan, melakukan inovasi menu, hingga meningkatkan pelayanan. Lambat laun, kedai kecilku mulai berkembang. Orang-orang mulai mengenal masakanku, dan pelanggan tetap semakin banyak. Dari satu kedai, aku bisa membuka cabang kedua, lalu ketiga. Aku terus bekerja keras, menginvestasikan keuntungan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Hingga akhirnya, impianku terwujud. Aku berhasil membuka sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran ini bukan hanya sekadar tempat makan, tetapi juga simbol dari perjalanan panjangku. Aku memilih desain interior yang elegan, dengan menu yang menggabungkan cita rasa tradisional dan modern. Aku ingin membuktikan bahwa makanan bukan hanya tentang harga, tetapi tentang pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang lebih penting, aku ingin membuktikan kepada dunia, dan kepada mereka yang dulu meremehkanku, bahwa aku mampu mencapai sesuatu yang lebih besar. Kini, restoran itu menjadi salah satu tempat makan paling populer di kota. Banyak orang datang untuk menikmati hidangan yang kusajikan, termasuk para tokoh penting dan sosialita. Setiap kali aku melihat restoranku dipenuhi pelanggan, aku merasa bangga. Semua kerja keras dan pengorbanan akhirnya terbayar. Dan tanpa mereka sadari, restoran mewah inilah yang akan menjadi tempat buka bersama teman-teman SMA-ku. Mereka mungkin masih menganggapku sebagai Dinda yang dulu, gadis sederhana yang sering mereka hina. Tapi kali ini, aku akan membiarkan mereka melihat sendiri bahwa aku telah berubah. Bahwa aku bukan lagi gadis yang bisa diremehkan. Bahwa aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sabtu sore, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Aku mengenakan blus berwarna pastel dengan celana panjang kain yang nyaman. Sederhana, tapi tetap elegan. Aku sengaja memilih tampilan yang tidak mencolok. Aku tidak butuh pakaian bermerek untuk menunjukkan siapa diriku sekarang. Yang penting adalah bagaimana aku membawa diriku dengan percaya diri. Aku menarik napas dalam-dalam. Malam ini, aku akan bertemu dengan orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku bukan orang yang menyimpan dendam, tapi ada rasa penasaran di hatiku. Apakah mereka masih sama seperti dulu? Apakah mereka masih menilai orang hanya dari penampilan dan status sosialnya? Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka saat mengetahui bahwa restoran mewah yang mereka banggakan ini adalah milikku. Sesampainya di restoran, aku berjalan masuk dengan tenang. Pelayan yang mengenaliku langsung tersenyum dan menyapaku dengan hormat, tapi aku memberi isyarat agar mereka bersikap seperti biasa. Aku ingin menikmati malam ini sebagai Dinda, bukan sebagai pemilik tempat ini. Aku ingin melihat bagaimana teman-teman lamaku bersikap tanpa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Saat aku melangkah ke ruang VIP tempat acara berlangsung, suara tawa dan obrolan riuh menyambutku. Aku melihat wajah-wajah yang dulu begitu familiar. Rina, Yudi, Mega, Andi, mereka semua ada di sana. Mereka tampak berbeda dalam hal penampilan, tetapi ekspresi dan gaya bicara mereka masih sama seperti dulu. Masih ada nada angkuh dalam cara mereka berbicara, terutama ketika membahas kesuksesan masing-masing. Aku baru saja duduk ketika Rina melihat ke arahku. Matanya menelusuri penampilanku dari ujung kepala hingga kaki sebelum akhirnya ia tersenyum sinis. Oh, Dinda, aku hampir nggak ngenalin kamu. Kamu masih kelihatan sederhana banget. Ya, aku kira, setelah bertahun-tahun, kamu bakal berubah. Aku tersenyum kecil, tidak tersinggung sedikit pun. Sederhana itu nyaman. Mega, yang duduk di sebelah Rina, ikut menimpali. Kamu kerja di mana sekarang, Din? Jangan-jangan masih di tempat yang sama? Aku mengangkat alis, sedikit heran. Maksudnya? Mega tertawa kecil. Ya, dulu aku dengar kamu kerja di restoran kecil gitu. Kamu masih di sana atau sudah pindah ke tempat lain? Aku menahan tawa. Jadi, mereka mengira aku masih menjadi pegawai di sebuah restoran kecil?
Aku bisa saja langsung mengatakan bahwa restoran ini milikku, tetapi aku memutuskan untuk menunda kejutan itu. Aku masih di bisnis kuliner, jawabku santai. Yudi yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya akhirnya mengangkat kepala. Wah, kamu buka usaha makanan juga? Tapi harus hati-hati, Din. Bisnis kuliner itu keras banget. Loh, kalau nggak punya modal besar, susah buat berkembang. Aku hanya tersenyum. Mereka masih berbicara seolah mereka lebih tahu segalanya, seolah mereka yang paling paham tentang kesuksesan. Mereka masih memandangku dengan cara yang sama seperti saat SMA, sebagai seseorang yang tidak akan pernah bisa menyamai mereka. Saat aku masih berbincang dengan mereka, seorang pelayan datang membawa hidangan pembuka. Teman-temanku mulai mengagumi makanan yang disajikan. Gila, restoran ini keren banget. Aku baru pertama kali ke sini, tapi langsung jatuh cinta sama tempatnya, kata Rina sambil mengambil foto makanannya. Mega mengangguk setuju. Iya, aku lihat di Instagram, ini tempat langganannya artis, kan? Aku sampai harus reservasi jauh-jauh hari. Untung bisa dapat tempat di sini. Aku hanya tersenyum, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Mereka begitu terkesan dengan tempat ini, tanpa menyadari siapa pemiliknya. Aku menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Obrolan berlanjut, tetapi aku tetap tenang mendengarkan cerita mereka tentang pekerjaan mereka, kehidupan mereka yang penuh kemewahan, dan pencapaian mereka yang mereka banggakan. Aku tidak iri, aku justru bersyukur. Aku bersyukur karena aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka dengan cara menyombongkan diri. Aku baru saja duduk dan mulai menyantap hidangan pembuka ketika Rina tiba-tiba menatapku dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Dari caranya menatapku, aku tahu dia sedang mencari celah untuk melontarkan komentar sarkastik seperti yang biasa dia lakukan dulu. Dinda, kamu gak salah tempat, kan? Katanya sambil tersenyum sinis. Maksudku, restoran ini kan mahal banget. Yakin kamu bisa bayar? Atau jangan-jangan nanti kita harus patungan buat kamu? Meja yang semula ramai dengan obrolan langsung dipenuhi suara tawa beberapa orang. Aku melihat Yudi menahan senyum, Mega menutup mulutnya dengan tangan seolah terkejut, sementara Andi malah tertawa tanpa malu-malu. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka benar-benar masih seperti dulu, menganggapku rendah hanya karena mereka merasa lebih sukses dan lebih kaya. Aku bisa saja langsung membalas dengan mengungkapkan siapa aku sebenarnya, tetapi aku menahan diri. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan meremehkanku sebelum akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Aku tersenyum kecil, tetap tenang. Jangan khawatir, aku bisa bayar bagian aku sendiri. Rina tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ya ampun, Din, aku cuma bercanda. Kok serius banget, sih? Iya, lagian kita kan cuma khawatir aja. Ini restoran kelas atas, bukan tempat makan biasa, Mega menambahkan. Tapi ya sudahlah, kalau kamu yakin bisa bayar, bagus deh. Aku hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Biarkan mereka berpikir sesukanya. Obrolan berlanjut, dan semakin lama semakin jelas bahwa mereka semua masih sama seperti dulu, masih suka menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. By the way, Dinda, kata Yudi tiba-tiba, kamu tadi bilang masih di bisnis kuliner, kan? Maksudnya apa? Kamu jualan makanan online gitu? Aku bisa merasakan nada meremehkan dalam suaranya. Mereka menganggap bisnis kuliner hanya sebatas jualan makanan kecil atau catering rumahan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti aku bisa memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Bisa dibilang begitu. Jawabku singkat. Andi menyeringai. Wah, berarti kamu masih berkutat di bisnis kecil-kecilan, ya? Kalau butuh modal, bilang aja, siapa tahu kita bisa bantu. Aku menghela napas dalam hati. Mereka berbicara seolah mereka lebih sukses dariku. Seolah aku masih gadis SMA yang dulu mereka hina. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentangku sekarang. Aku tersenyum, menatap mereka dengan tenang. Terima kasih atas perhatiannya, tapi sejauh ini bisnis aku baik-baik saja. Mega menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ya, semoga aja lancar terus. Tapi serius, Din, kamu harus pikirin buat cari kerja di perusahaan besar.
Bisnis kuliner tuh nggak bisa diandalkan. Lihat aja, berapa banyak restoran yang tutup dalam waktu setahun pertama? Kalau kamu masih jualan makanan online atau buka warung kecil, ya, aku cuma takut kamu nanti susah sendiri. Aku tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak tertawa. Ironis sekali, mereka berbicara tentang dunia bisnis kuliner seolah-olah mereka adalah ahlinya. Padahal mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang duduk di restoranku sendiri. Sementara mereka sibuk membicarakan pekerjaannya di perusahaan besar dan pencapaian mereka yang tampak mengagumkan, aku tetap diam, mendengarkan dengan sabar. Aku tahu, sebentar lagi mereka akan menerima kejutan terbesar dalam hidup mereka. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, mendengarkan mereka berbicara dengan penuh percaya diri tentang pekerjaan dan kehidupan mereka yang, menurut mereka, sangat membanggakan. Rina menceritakan bagaimana dia sekarang bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji besar. Mega sibuk memamerkan gaya hidup sosialitanya yang sering bepergian ke luar negeri. Sementara Yudi dengan bangga menyebutkan bagaimana dia baru saja membeli mobil mewah dengan cicilan yang katanya ringan. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan mereka menikmati kebanggaan mereka sendiri. Aku tidak perlu menyela atau membandingkan hidupku dengan mereka. Mereka terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada satu sama lain, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa diukur dari materi yang mereka miliki. Dinda, kamu kok diam aja sih? Rina tiba-tiba menatapku dengan alis terangkat. Masa nggak ada cerita menarik dari hidup kamu? Atau jangan-jangan hidup kamu masih gitu-gitu aja? Aku menyesap jus yang ada di depanku sebelum menjawab dengan nada tenang. Nggak ada yang terlalu spesial untuk diceritakan, sih. Mega terkikik kecil. Wah, berarti hidup kamu masih sama aja, ya? Aku kira setelah bertahun-tahun, kamu bakal punya sesuatu yang menarik buat diceritakan. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Saat hidangan utama mulai disajikan, teman-temanku tampak semakin terkesan dengan restoran ini. Gila, tempat ini beneran luar biasa, kata Yudi sambil mengambil foto makanannya. Nggak heran sih kalau jadi favorit para artis. Iya, Mega menambahkan. Bahkan pelayanan di sini aja beda banget sama restoran lain. Kelas banget. Aku menatap mereka satu persatu, menikmati bagaimana mereka begitu kagum dengan restoranku, tanpa sedikit pun menyadari bahwa tempat ini adalah hasil kerja kerasku. Rina menyeringai sambil melihat daftar menu. By the way, Dinda, kamu udah siapkan buat bayar makanannya? Aku nggak mau tiba-tiba ada yang bilang nggak sanggup bayar. Loh, aku bisa merasakan beberapa pasang mata melirik ke arahku. Mereka mungkin berpikir bahwa aku akan merasa tertekan dengan harga makanan di restoran ini. Mereka masih melihatku sebagai Dinda yang dulu, gadis sederhana yang mereka anggap tidak mampu menikmati hal-hal mewah. Aku tetap tersenyum. Tenang aja, aku nggak akan kesulitan bayar. Rina tertawa kecil. Bagus deh. Tapi kalau butuh bantuan, bilang aja. Kita nggak bakal keberatan kok buat bantu teman lama. Aku hanya mengangguk, membiarkan mereka terus berasumsi. Sementara mereka sibuk menikmati makanannya, aku memperhatikan ekspresi mereka satu persatu. Aku bisa melihat bagaimana mereka begitu menikmati suasana mewah ini, begitu bangga karena bisa makan di tempat seperti ini. Aku melirik ke arah manajer restoranku yang berdiri di dekat pintu, mengawasi jalannya pelayanan seperti biasa. Aku memberi isyarat kecil padanya. Malam ini masih panjang, dan kejutan besar masih menunggu mereka. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan terus meremehkanku sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa semua ini, restoran mewah yang mereka puji-puji, tempat yang mereka banggakan karena dianggap eksklusif, adalah milikku. Suasana makan malam semakin hangat, setidaknya bagi mereka. Aku masih duduk diam, menyaksikan permainan kesombongan yang mereka pertontonkan dengan begitu bangga. Setiap suapan makanan, setiap tegukan minuman, diselingi dengan kisah-kisah tentang kesuksesan yang mereka banggakan. Jadi, bulan depan aku ada trip ke Eropa, kata Mega sambil mengaduk minumannya dengan malas. Aku sudah booking hotel bintang 5 di Paris. Kalian tahu kan, restoran Michelin yang ada di Champs-Élysées? Aku harus reservasi 3 bulan sebelumnya. Bayangin aja betapa eksklusifnya tempat itu. Yudi tertawa kecil, mencondongkan tubuhnya ke depan. Wah, keren sih.
Aku juga ada rencana upgrade mobil. Kemarin baru lihat model terbaru. Kayaknya sih aku bakal ambil yang seri premium. Mumpung bonus kantor lumayan gede tahun ini. Rina menepuk tangannya dengan antusias. Gila, kalian sukses banget ya. Makanya aku selalu bilang, kerja di perusahaan besar itu lebih menjamin. Kalau cuma usaha kecil-kecilan, ya susah berkembang. Aku tersenyum kecil, memperhatikan mereka yang masih berbicara seolah-olah mereka adalah pusat dunia. Mereka begitu sibuk membandingkan siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses, tanpa menyadari bahwa aku tidak tertarik dengan permainan ini. Dinda, kamu nggak tertarik kerja di perusahaan besar? Tiba-tiba Andi bertanya, menatapku dengan rasa ingin tahu yang samar-samar disertai dengan nada meremehkan. Maksudku, daripada sibuk jualan makanan, bukankah lebih baik punya pekerjaan tetap yang lebih bergengsi? Aku menatapnya, lalu tersenyum. Aku nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Mega mendesah dramatis. Aduh, Dinda, kamu tuh harus lebih realistis. Lihat kita, semuanya sudah mapan dengan pekerjaan tetap. Bisnis itu nggak pasti, loh. Apalagi kalau cuma jualan makanan. Kalau kamu masih kerja di restoran kecil, ya gimana mau sukses? Aku bisa merasakan manajer restoranku yang berdiri di dekat pintu menahan senyum. Dia tahu betul siapa aku sebenarnya. Dan dia pasti menikmati melihat bagaimana mereka semua terjebak dalam kebanggaan kosong mereka sendiri. Iya, Dinda. Rina menimpali dengan nada sok perhatian. Bukan maksud merendahkan, ya. Tapi kita cuma khawatir aja. Kamu dulu kan gak dari keluarga kaya. Kalau sekarang masih kerja di bisnis kecil, ya kami takut kamu susah sendiri. Aku menyandarkan punggung ke kursi, tetap tenang. Kalian gak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Mega tertawa kecil. Ya udah, kalau gitu. Yang penting kamu gak keberatan kalau nanti kita yang bayar makanan kamu, ya. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Mereka benar-benar masih berpikir bahwa aku adalah Dinda yang dulu, gadis SMA yang mereka hina karena berasal dari keluarga sederhana. Mereka masih percaya bahwa aku tidak akan mampu membayar makanan di restoran ini. Aku menoleh ke arah manajer restoranku dan mengangguk pelan. Isyarat kecil yang menandakan bahwa waktunya semakin dekat. Mereka masih tertawa, masih menikmati makanan di piring mereka, masih saling pamer tentang pencapaian yang menurut mereka mengagumkan. Aku tetap duduk tenang, memperhatikan bagaimana mereka begitu percaya diri merasa lebih baik dariku. Mereka mengira aku masih gadis lugu yang tak punya banyak pilihan dalam hidup. Rina memainkan garpu di tangannya sambil melirikku dengan senyum penuh arti. Dinda, tadi kamu bilang bisnis kamu baik-baik saja, kan? Tapi seberapa baik sih? Maksudku, kalau bisnis kuliner kecil-kecilan, paling untungnya juga nggak seberapa. Kamu yakin itu cukup buat masa depan? Aku mengangkat alis, sedikit tertarik dengan arah pembicaraan ini. Cukup atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kita mengelolanya, kan? Mega menyela dengan tawa kecil. Bener. Makanya kalau usaha makanan, ya harus ada yang dikorbankan. Aku lihat beberapa orang yang jualan makanan tuh harus kerja dari pagi sampai malam. Capek banget. Mungkin itu juga yang kamu alami. Ya, Din? Kasihan banget sih. Kerja banting tulang sementara kita bisa menikmati hidup lebih santai. Aku masih diam, menunggu mereka menghabiskan pertunjukan mereka sebelum memberikan kejutan yang sudah kusiapkan. Yudi meletakkan ponselnya di meja dan menatapku dengan ekspresi serius. Dinda, aku kasih saran, deh. Daripada kamu capek sendiri, lebih baik cari investor atau kerja di perusahaan besar aja. Lihat kita nggak harus stres mikirin usaha bakal bangkrut atau enggak. Aku tersenyum tipis. Kalian benar-benar berpikir aku sesusah itu? Andi tertawa. Ya enggak juga sih, tapi kamu harus realistis. Restoran kecil atau jualan online enggak bakal bisa bawa kamu ke level ini. Ia melambaikan tangannya ke sekeliling, menunjuk interior restoran yang mewah. Aku akhirnya meletakkan sendok dan garpuku perlahan. Aku memandang mereka satu persatu, menikmati ekspresi penuh percaya diri yang masih mereka pertahankan. Kalau gitu, aku mau tanya sesuatu, kataku akhirnya, dengan nada yang tetap tenang. Menurut kalian,
siapa pemilik restoran ini? Mereka semua saling bertukar pandang, kebingungan. Ya jelas bukan kamu, kan? Mega tertawa. Setahuku restoran ini dimiliki oleh seorang pengusaha sukses. Aku sempat baca artikel tentang tempat ini. Katanya, pemiliknya itu seseorang yang memulai bisnis dari nol dan sekarang udah punya beberapa cabang. Gila banget, kan? Aku mengangguk pelan, menahan senyum. Kalian benar. Pemiliknya memang seseorang yang memulai semuanya dari nol. Rina menyipitkan mata, tampak mencoba memahami arah pembicaraanku. Memangnya kenapa? Kamu kenal pemiliknya? Aku menyandarkan punggung ke kursi, menikmati detik-detik terakhir sebelum semuanya berubah. Tentu saja aku kenal. Aku adalah pemilik restoran ini. Hening. Aku bisa merasakan keheningan yang mendadak memenuhi ruangan. Wajah mereka yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah tegang, seolah otak mereka sedang mencoba mencerna kata-kataku. Apa sih Dinda? Mega tergagap. Dinda, kamu bercanda, kan? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku pemilik restoran ini. Kalian bisa cek sendiri kalau tidak percaya. Yudi tertawa kecil, tapi aku bisa melihat bagaimana ia mulai gelisah. Tunggu. Ini nggak masuk akal. Kamu kan cuma kerja di restoran kecil. Mana mungkin? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, manajer restoranku mendekat dengan penuh hormat. Bu Dinda, apakah ada yang bisa saya bantu? Semua mata membelalak. Mereka menoleh ke manajer restoranku, lalu kembali padaku, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah sebuah lelucon. Bu Dinda. Rina hampir berbisik. Aku mengangguk, masih dengan senyum tenang. Ya, aku pemilik tempat ini. Dan aku yang menyiapkan semua yang ada di sini malam ini. Keheningan semakin terasa. Wajah mereka kini campuran antara syok, malu, dan tak percaya. Mereka yang tadi begitu bersemangat meremehkanku, kini tak bisa berkata-kata. Aku bisa merasakan rasa puas di dalam hatiku. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku tahu, sejak malam ini, mereka tidak akan pernah lagi memandangku dengan sebelah mata. Keheningan yang terjadi di meja makan ini begitu pekat hingga aku bisa mendengar suara dentingan sendok dari meja lain. Aku menikmati momen ini, momen di mana wajah-wajah penuh kesombongan yang tadi menghinaku perlahan berubah menjadi pucat pasi. Rina menatapku dengan mata membelalak, seolah otaknya masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Mega tampak kaku di tempatnya. Ekspresi percaya dirinya menghilang begitu saja. Sementara Yudi dan Andi, yang tadi begitu angkuh membicarakan kesuksesan mereka, kini menunduk dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dinda, kakakmu serius? Mega akhirnya berhasil membuka mulutnya meski suaranya bergetar. Aku menyandarkan punggung ke kursi, mengangguk dengan tenang. 100% serius. Restoran ini milikku. Aku yang membangunnya dari nol. Dan aku yang menjalankan bisnis ini hingga berkembang sebesar sekarang. Yudi menggelengkan kepalanya pelan, seolah menolak untuk percaya. Tapi, bagaimana mungkin? Maksudku, kamu dulu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan tidak berasal dari keluarga kaya. Aku tertawa kecil, kali ini tanpa perlu menahan diri. Persis. Aku bukan siapa-siapa. Dulu. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa berusaha dan menjadi seseorang. Aku memulai semuanya dari nol, dengan kerja keras dan pengorbanan yang tidak pernah kalian bayangkan. Dan sekarang, lihat di mana aku berada. Rina menelan ludah. Aku bisa melihat bagaimana tangannya yang sebelumnya begitu santai kini mengepal di atas meja. Jadi, kamu yang membayar semua hidangan malam ini? Tanyanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku mengangguk lagi, kali ini dengan senyum tipis. Ya, aku yang mengundang kalian ke sini. Aku yang menyiapkan semuanya. Aku ingin melihat apakah kalian sudah berubah sejak SMA, atau masih sama. Aku menatap mereka satu persatu. Dan ternyata, kalian masih sama saja. Andi, yang sedari tadi diam, kini terlihat mulai berkeringat. Ia menggigit bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Jadi,
Sejak awal kamu sengaja diam saja saat kami berbicara tentang pekerjaan dan kesuksesan. Yudi akhirnya bertanya dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Aku menatapnya langsung, mengunci pandangannya agar ia benar-benar memahami situasinya sekarang. Aku diam bukan karena aku kalah atau minder. Aku diam karena aku ingin tahu, apakah kalian akan melihatku sebagai teman lama yang setara, atau masih menganggapku rendah seperti dulu. Keheningan kembali menyelimuti meja. Aku bisa melihat bagaimana Rina dan Mega mulai mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatapku secara langsung. Yudi terlihat seperti seseorang yang baru saja menerima tamparan keras di wajahnya. Dan Andi, ia justru terlihat semakin gelisah. Dinda, aku. Mega mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar ragu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian tidak pernah benar-benar peduli denganku. Bahkan setelah bertahun-tahun, kalian tetap saja meremehkan orang lain hanya karena merasa lebih sukses. Kalian lupa bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang siapa yang bekerja di perusahaan besar atau siapa yang punya banyak uang. Kesuksesan itu adalah tentang bagaimana kita bertahan, bekerja keras, dan mencapai sesuatu dengan usaha sendiri. Aku menatap mereka satu persatu, memberi mereka waktu untuk mencerna ucapanku. Aku ingin mereka merasakan rasa malu yang seharusnya mereka rasakan. Manajer restoranku kembali mendekat, kali ini membawa nota pembayaran. Ia menyerahkannya kepadaku dengan penuh hormat. Aku menerimanya, lalu melirik ke arah mereka. Kalian tidak perlu khawatir soal tagihan. Aku sudah membayarnya. Ini traktiran dari restoran kecil yang kalian remehkan tadi. Rina, Mega, Yudi, dan Andi menunduk. Wajah mereka kini merah padam. Aku bisa melihat bagaimana harga diri mereka terkoyak, bagaimana gengsi mereka runtuh dalam sekejap. Dan aku hanya duduk tenang, menikmati keadilan yang akhirnya berpihak padaku. Malam yang awalnya penuh tawa dan obrolan sombong kini berubah menjadi sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti meja makan kami. Wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri kini hanya menyisakan ekspresi malu, syok, dan mungkin sedikit penyesalan. Rina memainkan ujung serbetnya dengan gelisah, matanya sibuk menatap meja, menghindari tatapanku. Mega, yang sebelumnya sangat angkuh memamerkan perjalanan mewahnya ke luar negeri, kini tampak terdiam, sesekali melirik ke arahku dengan ragu-ragu. Yudi, pria yang dengan bangganya membicarakan mobil barunya, kini menelan ludah, terlihat seperti seseorang yang ingin menghilang dari tempat ini secepat mungkin. Andi? Dia hanya menatap kosong ke gelas minumannya, mungkin mencoba mencari cara untuk menghindari rasa malu yang kini menelannya bulat-bulat. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menikmati momen ini. Kalian tidak perlu merasa bersalah, kataku akhirnya, memecah keheningan. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kalian masih sama seperti dulu, menilai seseorang hanya dari penampilan dan asumsi kalian sendiri. Mega tertawa kecil, tetapi terdengar gugup. Dinda, bukan begitu maksud kami. Kami hanya tidak menyangka. Aku menaikkan alis. Tidak menyangka bahwa aku bisa sukses? Tidak menyangka bahwa aku bisa memiliki sesuatu yang bahkan lebih besar dari yang kalian kira. Mega terdiam. Ia tidak bisa membantah. Rina akhirnya menghela napas panjang, memberanikan diri untuk menatapku. Dinda, aku mengaku salah. Aku tidak seharusnya berbicara seperti itu tadi. Aku tersenyum tipis. Kalau kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kalian masih akan tetap meremehkanku, bukan? Rina terdiam lagi, tidak bisa menyangkal. Aku tahu jawabannya. Jika aku benar-benar hanya seorang pegawai restoran kecil seperti yang mereka kira, mereka pasti masih akan terus bersikap sombong dan menganggapku rendah. Yudi tiba-tiba mengusap wajahnya dengan kasar, lalu tertawa hambar. Gila, aku masih nggak percaya ini. Jadi, kamu benar-benar pemilik restoran ini? Aku mengangguk pelan. Bukan hanya restoran ini. Aku juga memiliki beberapa cabang di kota lain. Aku membangun semuanya dari nol. Dengan kerja keras yang kalian anggap tidak menjamin masa depan, itu. Wajah Yudi semakin kusut. Ia tampak sangat terpukul dengan kenyataan ini. Andi,
yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Dinda, maaf. Aku sadar kami sudah keterlaluan. Kami terlalu cepat menghakimi tanpa tahu kebenarannya." Aku menatapnya. Aku bisa melihat ketulusan dalam matanya, tidak seperti yang lain yang masih sibuk dengan ego mereka sendiri. "Aku tidak butuh permintaan maaf," kataku tegas. "Aku hanya ingin kalian belajar dari ini. Hidup ini tidak bisa diukur hanya dari pekerjaan di perusahaan besar atau dari jumlah uang yang kalian pamerkan. Kesuksesan itu punya banyak bentuk. Dan yang terpenting, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian berpikir kalian lebih baik darinya." Mega menunduk semakin dalam, Yudi menghela napas berat, dan Rina tampak seperti seseorang yang ingin mengulang waktu agar bisa memperbaiki kesalahannya. Aku meneguk sisa minumanku, lalu bangkit dari kursi. "Aku harap setelah malam ini, kalian bisa berubah. Aku sudah membayar semuanya, jadi kalian tidak perlu memikirkan tagihan. Aku akan pergi dulu." Tanpa menunggu jawaban mereka, aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan pikiran mereka sendiri. Aku tidak perlu mendengar pembelaan atau alasan mereka. Aku tidak butuh validasi dari mereka. Yang aku tahu, aku telah membuktikan sesuatu, bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu mereka hina. Aku telah berdiri di atas kakiku sendiri, dan mereka tidak punya pilihan selain mengakui kenyataan itu. Aku melangkah keluar dari ruang VIP restoran dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Udara malam yang sejuk menyapa kulitku saat aku berdiri di balkon kecil restoran, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ada kelegaan dalam dadaku, tapi juga sedikit kesedihan. Aku tidak marah atau dendam pada mereka, teman-teman SMA yang pernah meremehkanku. Namun, aku tidak bisa menutupi rasa perih yang dulu pernah mereka tinggalkan dalam ingatanku. Dulu, aku hanya seorang gadis biasa yang berusaha bertahan di antara teman-teman yang lebih kaya dan lebih percaya diri. Aku ingat bagaimana mereka dulu dengan mudahnya mencibir mimpiku, seolah kesuksesan hanya bisa diraih oleh mereka yang lahir dengan privilese. Aku ingat setiap ejekan yang mereka lontarkan, setiap hinaan terselubung yang menyakitkan. Tapi malam ini, semua itu terbalas dengan sendirinya. Aku tidak perlu mengucapkan kata-kata kasar atau membalas dengan hinaan. Aku hanya perlu menunjukkan siapa aku sekarang. Sebuah suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Dinda." Suara Andi terdengar pelan, ragu-ragu. Aku menghela napas perlahan sebelum akhirnya menoleh, menatapnya yang kini berdiri di dekatku dengan ekspresi penuh penyesalan. Tidak seperti yang lain, Andi tampak benar-benar merasa bersalah. "Kenapa kamu kesini?" tanyaku dengan nada datar. Ia mengusap tengkuknya, tampak gelisah. "Aku cuma ingin bicara denganmu. Aku tahu, malam ini pasti terasa aneh buatmu. Aku juga gak akan cari alasan. Aku tahu kami semua sudah bersikap buruk." Aku hanya diam, membiarkan dia melanjutkan. Andi menatap ke arah jalanan di bawah kami, lalu menarik napas panjang. "Aku gak akan bohong. Aku kaget banget pas tahu restoran ini punya kamu. Aku benar-benar gak menyangka. Tapi lebih dari itu, aku ngerasa malu. Aku ngerasa jadi orang bodoh yang menilai kamu hanya dari apa yang aku lihat di permukaan." Aku tersenyum tipis. "Kamu bukan satu-satunya." Ia mengangguk, lalu menoleh padaku dengan tatapan serius. "Tapi kamu tahu nggak? Dari dulu aku selalu tahu kamu bukan orang biasa. Kamu punya sesuatu yang nggak kami punya. Tekad. Dan malam ini membuktikan itu." Aku mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pengakuannya. "Dulu kamu tidak pernah berkata seperti itu." Andi tertawa kecil, tapi tawa itu penuh dengan rasa getir. "Karena aku bodoh. Aku ikut-ikutan yang lain, menilai orang dari luarnya saja. Aku pikir kesuksesan itu cuma milik orang-orang seperti Mega, Rina, atau Yudi. Tapi ternyata aku salah." Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi aku tidak menemukannya. Tidak seperti yang lain yang mungkin hanya merasa malu karena harga diri mereka terluka, Andi terlihat benar-benar tulus. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Andi. Aku sudah melewati semuanya." Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku tetap ingin meminta maaf. Bukan karena aku merasa terpaksa,
tapi karena aku benar-benar menyesal. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap langit, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Aku tidak menyangka malam ini akan berakhir seperti ini, bukan hanya dengan pembuktian atas diriku sendiri, tapi juga dengan pengakuan dan penyesalan dari seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari luka-lukaku. Kamu sudah berubah, Andi, kataku akhirnya. Dan aku harap yang lain juga bisa berubah. Ia tersenyum kecil. Aku juga berharap begitu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa luka lama yang dulu mereka tinggalkan akhirnya mulai terobati. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku siap melangkah lebih jauh ke masa depan. Aku kembali ke dalam restoran setelah berbicara dengan Andi di balkon. Suasana masih terasa tegang, meski musik lembut yang mengalun di latar berusaha menenangkan atmosfer. Aku melangkah melewati beberapa meja tamu VIP lainnya, menuju ruangan tempat teman-teman SMA-ku masih duduk dalam kebisuan. Wajah mereka kini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang tersisa hanyalah ekspresi malu, syok, dan sedikit ketakutan. Mega menggigit bibir bawahnya, matanya menatapku penuh kebingungan. Seolah ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini nyata. Rina, yang tadi begitu angkuh, kini justru sibuk memainkan ujung serbet di pangkuannya, menghindari kontak mata denganku. Yudi tampak canggung, sesekali menghela napas seakan mencari cara untuk mengatasi rasa malunya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara dengan tenang. Aku tidak menyangka malam ini akan jadi seperti ini. Rina menegakkan punggungnya sedikit, akhirnya berani membuka suara. Dinda, aku benar-benar minta maaf. Suaranya terdengar jauh lebih pelan dari sebelumnya, nyaris seperti bisikan. Aku menyilangkan tangan di depan dada, tidak langsung menjawab. Aku ingin melihat sejauh mana kesadaran mereka berkembang setelah kenyataan ini terungkap. Minta maaf karena sudah ketahuan salah, atau karena benar-benar menyesal? Tanyaku dengan nada yang tidak bernada amarah, tetapi cukup tajam untuk menusuk mereka lebih dalam. Mega buru-buru menggeleng. Kita benar-benar menyesal. Dinda, kita nggak tahu kalau kamu sudah sejauh ini. Aku menghela napas pendek, kemudian melangkah lebih dekat ke meja. Itu dia masalahnya, Mega. Kalian tidak pernah mencoba untuk tahu. Kalian hanya melihat sesuatu di permukaan, lalu langsung menghakimi. Aku menatap mereka bergantian. Selama ini kalian hanya sibuk membandingkan diri dengan orang lain, memastikan bahwa kalian selalu terlihat lebih baik. Tapi kalian lupa, hidup ini bukan kompetisi yang bisa dimenangkan hanya dengan pamer dan meremehkan orang lain. Yudi yang sejak tadi terdiam akhirnya bersuara. Suaranya terdengar sedikit serak. Aku nggak tahu harus bilang apa, Din. Aku malu. Aku tersenyum tipis. Harusnya kalian memang merasa malu. Karena kalian baru sadar sekarang bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kalian pikirkan. Aku bisa melihat Rina menunduk semakin dalam. Mega memainkan jemarinya dengan gelisah. Sementara Yudi tampak seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi panjang. Aku tahu, mereka semua sedang berjuang dengan ego mereka sendiri. Mencoba menerima bahwa orang yang dulu mereka anggap tidak akan berhasil, kini justru berada jauh di depan mereka. Aku menarik kursi dan duduk kembali, kali ini tanpa rasa canggung sedikit pun. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi merasa kecil di hadapan mereka. Aku tidak butuh permintaan maaf dari kalian, kataku akhirnya. Yang aku harapkan, kalian belajar dari ini. Jangan lagi menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Kalian tidak pernah tahu perjalanan apa yang mereka lalui. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan bagaimana mereka mencerna setiap kata yang aku ucapkan. Kali ini, tidak ada lagi tawa atau candaan sombong. Tidak ada lagi cerita tentang kesuksesan mereka yang dibuat-buat. Hanya ada kesadaran yang telat datang, dan gemuruh rasa malu yang tak terhindarkan. Malam ini, aku tidak hanya membuktikan diri. Aku juga memberikan mereka pelajaran berharga. Pelajaran yang mungkin akan mereka kenang seumur hidup mereka. Aku masih duduk di meja, memperhatikan perubahan ekspresi di wajah teman-teman lamaku. Wajah yang sebelumnya penuh percaya diri kini tertunduk,
tertelan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa orang yang dulu mereka hina kini justru berdiri lebih tinggi dari mereka. Mega menatap gelas kosong di depannya, jemarinya gemetar saat menggenggam serbet di pangkuannya. Aku tahu dia berusaha keras mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi tidak ada satupun yang bisa ia ucapkan tanpa terdengar bodoh. Rina, yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri, kini lebih banyak diam. Dia bahkan tidak lagi berani menatap mataku secara langsung. Yudi tampak seperti seseorang yang ingin menghilang dari tempat ini, sementara Andi hanya duduk dengan ekspresi menyesal. Sesekali menatapku seakan ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menghela napas pelan. Sejujurnya, aku tidak pernah mengharapkan momen seperti ini terjadi. Aku datang ke acara buka puasa bersama ini hanya untuk mengenang masa lalu, bukan untuk membalas dendam atau mempermalukan siapapun. Tapi ternyata, keangkuhan mereka sendiri yang menyeret mereka ke dalam rasa malu ini. Kalian masih ingat saat SMA dulu? Tanyaku akhirnya, suara lembut tetapi tajam. Mega mendongak, lalu menelan ludahnya dengan susah payah. Ingat apa? Aku tersenyum tipis, tetapi ada rasa sakit dalam senyum itu. Saat kalian menertawakan mimpiku. Saat kalian mengatakan bahwa aku tidak akan bisa sukses karena aku hanya berasal dari keluarga biasa. Aku menatap mereka satu persatu, memastikan mereka benar-benar mendengarkanku. Saat kalian mengejekku karena aku tidak memakai barang-barang bermerek seperti kalian. Saat kalian mempermalukanku di depan banyak orang hanya karena aku tidak sekaya kalian. Keheningan yang terjadi setelah itu begitu pekat. Aku bisa melihat wajah mereka berubah, seolah kenangan lama yang ingin mereka lupakan kini kembali menghantui. Aku ingat semuanya. Lanjutku. Aku ingat bagaimana kalian mencibir setiap usaha kecil yang aku lakukan. Aku ingat bagaimana kalian menganggapku tidak akan pernah berhasil. Dan aku ingat betapa sakitnya rasanya saat aku tahu bahwa orang-orang yang aku anggap teman justru yang paling meremehkanku. Mega menutup wajahnya dengan tangan, sementara Rina menggigit bibir bawahnya. Yudi memejamkan matanya sejenak, menghela napas berat. Andi hanya menunduk dalam diam. Mereka semua tahu, tidak ada cara untuk membantah kata-kataku. Mereka tahu bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran yang selama ini mereka coba lupakan. Aku tidak datang ke sini untuk membalas dendam, lanjutku dengan suara yang lebih pelan. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian sudah berubah? Apakah setelah bertahun-tahun, kalian akhirnya bisa melihat orang lain tanpa menilai mereka hanya dari apa yang terlihat di luar? Aku tersenyum pahit. Tapi ternyata, kalian masih sama saja. Rina akhirnya berbicara. Suaranya terdengar serak. Dinda, kami tidak tahu bahwa semua itu meninggalkan luka di hatimu. Aku menatapnya tajam. Tentu saja kalian tidak tahu. Karena kalian tidak pernah peduli. Sekali lagi, keheningan menyelimuti meja. Aku bisa merasakan atmosfer berat yang menggantung di udara, seakan menekan mereka dengan beban kesalahan yang selama ini mereka abaikan. Aku menghela napas, lalu berdiri dari kursiku. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf kalian. Karena aku sudah membuktikan sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpa harus membuktikan apapun kepada kalian. Mereka semua menatapku, tetapi tidak ada satupun yang bisa berkata-kata. Aku tahu, kata-kataku telah menusuk mereka lebih dalam daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka mulai menyadari betapa jahatnya perlakuan mereka di masa lalu. Aku mengambil tas kecilku, lalu tersenyum tipis. Malam ini bukan tentang siapa yang lebih sukses. Malam ini adalah tentang kenyataan yang harus kalian terima. Bahwa kalian telah meremehkan orang yang salah. Dengan itu, aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan pikiran dan rasa malu mereka sendiri. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak alasan. Aku sudah cukup mendengar, dan aku sudah cukup melihat. Dan malam ini, aku tahu bahwa luka yang mereka tinggalkan dulu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, mereka akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di posisi yang diremehkan. Aku berjalan keluar dari restoran dengan langkah mantap, tapi di dalam hati, perasaan campur aduk masih menggelayuti pikiranku.
Udara malam yang sejuk terasa begitu kontras dengan panasnya emosi yang baru saja meluap di dalam sana. Aku tidak menyesal mengatakan semua itu kepada mereka. Aku tidak menyesal membiarkan mereka tenggelam dalam rasa malu mereka sendiri. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa luka yang mereka tinggalkan di masa lalu masih membekas dalam diriku. Aku berdiri di trotoar, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Malam ini, aku tidak hanya membuktikan kepada mereka siapa aku sekarang, tetapi juga menyadarkan diriku sendiri bahwa aku telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Aku tidak lagi gadis SMA yang bisa dihancurkan oleh ejekan dan cemoohan mereka. Aku adalah seorang wanita yang telah berjuang, bangkit dari keterpurukan, dan membangun hidupku sendiri tanpa bantuan siapapun. Saat aku masih larut dalam pikiranku, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Rina berlari kecil menghampiriku. Nafasnya sedikit terengah, seolah ia telah mengumpulkan keberanian untuk menyusulku. "Dinda, tunggu sebentar," serunya. Aku tidak langsung merespons. Aku hanya menatapnya, menunggu apa yang akan ia katakan. Rina menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan mata yang tampak sedikit berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf," katanya lirih. "Aku tahu mungkin ini sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. "Aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaanmu saat SMA dulu," lanjutnya, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kata-kata kami bisa menyakitimu sedalam itu. Kami semua terlalu sibuk dengan hidup kami sendiri, terlalu sombong untuk menyadari bahwa kami telah berbuat salah." Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini, aku bisa melihat ketulusan dalam matanya. Berbeda dari Mega dan Yudi yang hanya tampak malu karena ketahuan salah, Rina benar-benar terlihat menyesal. Aku menghela napas pelan. "Aku tidak membenci kalian, Rina. Aku sudah lama belajar untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidupku. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa luka yang kalian tinggalkan masih ada." Rina menunduk, jemarinya meremas ujung bajunya dengan gugup. "Aku paham," katanya pelan. "Dan aku juga tidak berharap kamu langsung memaafkan kami. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik." Aku tersenyum tipis. "Aku harap begitu." Rina mengangguk kecil, lalu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam restoran. Aku menghela napas panjang, merasa sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-katanya. Saat aku hendak melanjutkan langkahku, ponselku bergetar di dalam tas. Aku merogohnya dan melihat nama asisten manajer restoranku muncul di layar. Aku segera menjawab panggilan itu. "Halo, Mbak Dinda? Maaf mengganggu, tapi ada sedikit masalah di dapur. Ada bahan yang tidak sesuai dengan standar kualitas kita. Apa Mbak bisa mampir sebentar untuk mengeceknya?" Aku tersenyum. Kembali ke kenyataan. Kembali ke duniaku sekarang. Dunia yang telah aku bangun dengan susah payah. "Aku akan segera ke sana," jawabku sebelum menutup telepon. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju mobilku. Aku meninggalkan kenangan pahit di belakang, tapi aku tahu bahwa pelajaran malam ini tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menentukan jalan hidup seseorang kecuali dirinya sendiri. Dan malam ini, aku menyadari satu hal, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar atau penghinaan, melainkan dengan kesuksesan yang nyata. Malam itu, aku mengendarai mobilku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada kepuasan karena aku akhirnya bisa berdiri tegak di depan orang-orang yang dulu meremehkanku. Tapi di sisi lain, ada sedikit kesedihan. Bukan karena aku masih peduli dengan mereka, tetapi karena aku menyadari betapa banyak orang yang masih terjebak dalam pola pikir seperti mereka, menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Saat aku memasuki area parkir restoran, aku melihat beberapa pelanggan VIP baru saja keluar dari restoran, tersenyum puas setelah menikmati makanan mereka. Aku melangkah masuk dengan percaya diri, disambut oleh beberapa staf yang membungkuk hormat. Aku tahu, disinilah tempatku sekarang. Aku bukan lagi gadis SMA yang dulu harus menelan hinaan tanpa bisa membela diri. Aku adalah pemilik restoran mewah ini,
dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Aku berjalan ke dapur, berbicara dengan chef dan staf mengenai bahan makanan yang sempat mereka khawatirkan. Setelah memastikan semuanya dalam kondisi baik dan standar kualitas tetap terjaga, aku kembali ke ruang kantorku untuk beristirahat sejenak. Namun, sebelum aku sempat duduk dengan nyaman, ponselku kembali bergetar. Kali ini, notifikasi dari grup WhatsApp reuni SMA yang sejak tadi hampir tidak aku perhatikan. Aku membuka chat tersebut dengan santai, tanpa ekspektasi apapun. Tapi begitu aku mulai membaca pesan-pesan yang masuk, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum kecil. Gila, aku masih nggak percaya kalau restoran itu punya Dinda. Aku ngerasa malu banget. Selama ini kita ngeremehin dia, padahal kita sendiri nggak ada apa-apanya dibanding dia sekarang. Ya ampun, karma itu nyata ya? Aku baru sadar kalau hidup kita ternyata nggak sesukses yang kita kira. Aku menggulir layar ke bawah, melihat percakapan mereka yang penuh dengan rasa malu dan penyesalan. Mega, yang dulu paling vokal dalam menghinaku, tidak banyak berbicara. Tapi dari beberapa chat yang ia kirimkan, aku bisa merasakan bahwa harga dirinya telah runtuh malam ini. Tiba-tiba, sebuah pesan dari Yudi muncul. By the way, kalian tahu nggak kalau bisnis Mega sekarang lagi sekarat? Aku dengar dia sampai harus menjual beberapa asetnya buat nutupin utang. Aku mengernyit, sedikit terkejut dengan informasi itu. Mega? Wanita yang dulu selalu membanggakan kekayaannya, yang selalu menertawakan orang-orang yang dianggapnya kurang mampu, sekarang justru terjebak dalam kesulitan finansial? Pesan-pesan lain segera menyusul. Serius? Aku juga dengar dia lagi stres banget. Katanya investor utama bisnisnya mundur gara-gara laporan keuangannya nggak transparan. Aku baru tahu. Aku kira dia masih sukses banget kayak dulu. Ya, mungkin ini karma ya? Dulu dia ngeremehin orang lain, sekarang dia kena batunya sendiri. Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja aku baca. Aku tidak merasa senang atas penderitaan orang lain, tapi aku juga tidak bisa menahan diri dari berpikir bahwa kehidupan memang punya caranya sendiri untuk memberikan pelajaran pada seseorang. Mega mungkin telah hidup dalam bayangan kejayaannya sendiri terlalu lama. Dulu, dia mengira bahwa kekayaan dan status sosialnya akan selalu menjamin posisinya di atas. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Kesombongan dan meremehkan orang lain tidak pernah membawa siapapun ke tempat yang lebih baik. Aku menarik napas dalam, lalu meletakkan ponselku di meja. Aku tidak merasa perlu untuk menanggapi percakapan itu. Apa yang terjadi pada Mega adalah urusannya sendiri, dan aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya berharap bahwa dia bisa belajar dari semua ini, seperti aku telah belajar dari masa laluku. Malam semakin larut, dan aku memutuskan untuk pulang. Aku berjalan keluar restoran dengan langkah mantap, menikmati udara malam yang dingin dan menyegarkan. Malam ini telah memberikan banyak pelajaran, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga untukku. Aku telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Dan lebih dari itu, aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Aku telah mencapai tempatku sekarang dengan kerja keras dan tekad yang kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu dariku. Sambil mengendarai mobil menuju rumah, aku tersenyum kecil. Aku tidak butuh mereka untuk mengakui keberhasilanku. Aku tidak butuh mereka untuk meminta maaf berkali-kali. Aku hanya butuh satu hal, kepuasan bahwa aku telah menang dalam cara yang paling elegan. Dan karma telah menyelesaikan sisanya. Malam itu, setelah membaca percakapan di grup WhatsApp yang dipenuhi penyesalan dan rasa malu dari teman-teman lamaku, aku menutup ponsel dan menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menerangi kota yang kini terasa begitu berbeda bagiku. Dulu, aku merasa kecil di hadapan dunia, seolah aku harus membuktikan sesuatu agar bisa diterima. Tapi sekarang, aku sadar bahwa penerimaan yang paling penting bukanlah dari mereka, melainkan dari diriku sendiri. Aku memarkir mobil di depan rumah, lalu menghela napas panjang sebelum keluar. Udara malam terasa sejuk, memberikan ketenangan setelah hari yang penuh dengan emosi dan kejutan. Begitu aku masuk ke dalam rumah, aku langsung menuju ruang tamu dan duduk di sofa, membiarkan tubuhku bersandar dengan nyaman. Ada perasaan lega yang perlahan-lahan mengisi hatiku,
seolah aku baru saja melepaskan beban yang selama ini tidak kusadari keberadaannya. Tapi sebelum aku sempat benar-benar tenggelam dalam ketenangan itu, ponselku kembali bergetar. Aku mengerutkan kening, merasa sedikit enggan untuk melihat siapa yang menghubungiku kali ini. Namun, ketika aku melihat nama yang muncul di layar, aku terkejut. Mega. Aku menatap layar itu beberapa detik, ragu apakah aku harus mengangkatnya atau tidak. Setelah apa yang terjadi malam ini, aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Tapi pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan keraguanku, dan aku menekan tombol hijau. Halo. Suaraku terdengar datar. Di ujung telepon, terdengar suara tarikan napas panjang sebelum Mega akhirnya berbicara. Dinda, bolehkah aku bicara sebentar? Suaranya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada nada angkuh atau percaya diri seperti yang dulu selalu ia tunjukkan. Kali ini, suaranya terdengar lemah, nyaris putus asa. Aku menghela napas. Silakan. Mega terdiam sejenak, seakan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Aku tahu, aku mungkin orang terakhir yang pantas meminta ini darimu. Tapi aku benar-benar butuh seseorang untuk mendengarkanku. Aku tidak menjawab, membiarkannya melanjutkan. Bisnisku, semuanya hancur, Din. Aku kehilangan investor, aku punya banyak utang, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu sibuk membangun citra sebagai orang sukses sampai aku lupa untuk mengelola semuanya dengan benar. Aku terlalu sombong, dan sekarang aku membayar harga dari kesombonganku sendiri. Ada keheningan sejenak. Aku bisa mendengar suaranya sedikit bergetar, seolah ia menahan air mata. Aku benar-benar iri padamu, Dinda, lanjutnya dengan suara pelan. Aku mengira aku lebih hebat darimu, tapi ternyata aku hanya hidup dalam ilusi. Sementara kamu diam-diam bekerja keras dan membangun sesuatu yang nyata, aku justru sibuk menertawakan orang lain. Dan sekarang, aku menyadari bahwa aku adalah orang yang paling bodoh di antara kita semua. Aku menggigit bibir bawahku. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi aku tahu bahwa saat ini, Mega tidak membutuhkan kritik atau sindiran dariku. Dia sudah cukup dihukum oleh keadaannya sendiri. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku, Mega? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku tidak tahu. Aku tidak meminta bantuanmu secara finansial atau apapun. Aku hanya ingin mendengar sesuatu darimu. Mungkin sebuah nasihat, atau setidaknya, sebuah kata-kata yang bisa membuatku merasa sedikit lebih baik. Aku menghela napas pelan. Ini adalah situasi yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mega, orang yang dulu paling keras menghina dan meremehkanku, kini datang padaku dalam keadaan paling rentannya. Mega, aku tidak akan menghakimimu, kataku dengan suara lebih lembut. Tapi aku ingin kamu memahami sesuatu. Hidup selalu memberikan kita pelajaran, dan tidak semua pelajaran itu datang dengan cara yang menyenangkan. Mungkin ini adalah saatnya bagimu untuk belajar dan berubah. Mega tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat, seolah kata-kataku baru saja menusuk sesuatu di dalam hatinya. Aku ingin berubah, Dinda, katanya akhirnya. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tersenyum kecil. Mulailah dengan menerima kenyataan. Akui kesalahanmu, dan jangan mengulanginya. Belajarlah dari kegagalan, bukan menghindarinya. Mega terdiam cukup lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Terima kasih, Dinda." Aku tidak membalas, hanya membiarkannya mengakhiri percakapan dengan kesadaran barunya. Setelah telepon ditutup, aku duduk dalam diam, merenungkan semuanya. Dulu, aku selalu berpikir bahwa balas dendam terbaik adalah membuktikan diri kepada orang-orang yang meremehkanku. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang membuktikan sesuatu, tetapi juga tentang tetap berpegang pada prinsip, bahkan ketika dunia memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Aku telah menang, bukan karena aku lebih sukses dari mereka, tetapi karena aku tidak membiarkan kebencian menguasai hatiku. Dan di saat mereka tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan, aku tetap melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakangku. Dengan senyum kecil, aku bangkit dari sofa dan berjalan ke kamar. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku.
Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku telah melangkah ke depan, ke arah yang lebih baik. Dan disinilah aku sekarang, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang masih bercampur aduk setelah percakapan tadi malam dengan Mega. Aku tidak menyangka dia akan menghubungiku, apalagi dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya, aku bisa saja mengabaikannya, membiarkannya terpuruk sendirian seperti dulu dia meninggalkanku saat aku dihina habis-habisan. Tapi, entah kenapa, aku tidak bisa. Saat aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon rumah, tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Kali ini, bukan dari grup reuni atau dari Mega, melainkan dari nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Dinda. Aku terdiam. Suara itu begitu familiar, dan seketika, ada perasaan tidak nyaman yang menjalar di tubuhku. Itu adalah suara Yudi. Aku tahu ini mendadak, tapi aku butuh bicara denganmu. Bisa kita bertemu? Tanyanya, suaranya terdengar ragu-ragu. Aku menghela napas. Aku tidak punya alasan untuk menemuinya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku penasaran. Di mana? Tanyaku akhirnya. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Begitu aku tiba, Yudi sudah duduk di salah satu sudut dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya, gugup dan penuh beban. Begitu aku duduk di depannya, dia langsung berkata tanpa basa-basi, "Aku minta maaf, Dinda, untuk semua yang aku lakukan di masa lalu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Dia mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Karena aku sadar aku brengsek. Aku dulu ikut-ikutan menghina dan meremehkanmu, padahal aku sendiri bukan siapa-siapa. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Aku baru tahu bahwa pacarku selama ini selingkuh dengan sahabatku sendiri. Aku pikir aku adalah orang yang hebat, bahwa aku lebih baik dari orang lain. Tapi ternyata aku hanya pria bodoh yang tertipu oleh ilusi sendiri. Aku terkejut mendengarnya, tapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Ini bukan urusanku. Aku hanya ingin bilang, aku iri padamu. Dinda, katanya lirih. Kamu bisa tetap kuat, meskipun dulu kami memperlakukanmu dengan buruk. Aku ingin bisa sekuat itu. Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, aku mungkin akan merasa puas melihatnya menderita seperti ini. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apapun. Semua orang punya jalan masing-masing. Yudi, kataku akhirnya. Aku tidak akan mengatakan aku memaafkanmu begitu saja, tapi aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Yudi tersenyum pahit. Terima kasih, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya mengangguk sebelum bangkit dari kursi. Aku tidak butuh penyesalan mereka. Aku tidak butuh validasi dari siapapun. Aku sudah cukup puas dengan hidupku sekarang. Ketika aku melangkah keluar dari kafe, aku merasa seolah baru saja menutup satu bab dalam hidupku. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Aku telah menang, bukan karena aku lebih baik dari mereka, tetapi karena aku memilih untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban masa lalu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Hidupku kembali berjalan normal, mengelola restoran, menjalankan bisnis, dan menikmati waktuku sendiri. Aku sudah tidak terlalu memikirkan Mega, Yudi, atau siapapun dari masa laluku. Suatu hari, saat aku sedang mengecek laporan keuangan restoran, asisten manajerku datang dengan ekspresi sedikit ragu. "Bak Dinda, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Aku mengernyit. "Siapa?" "Mega." Aku terdiam sejenak sebelum menghela napas. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan kali ini, tapi aku memutuskan untuk menemuinya. Ketika aku keluar, Mega sudah berdiri di dekat pintu dengan pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Tidak ada lagi tas bermerek atau perhiasan mencolok. Dia tampak lebih manusiawi. "Dinda, aku tahu mungkin aku sudah tidak pantas berada di sini, tapi aku ingin mengatakan sesuatu." Aku melipat tangan di depan dada, menunggunya melanjutkan. "Aku ingin mulai dari nol. Aku sudah kehilangan segalanya, tapi aku tidak ingin menyerah. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini, tapi bolehkah aku belajar darimu?" Aku terkejut. "Mega,
Wanita yang dulu begitu angkuh, kini berdiri di hadapanku dengan kerendahan hati yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku tidak keberatan. Tapi ingat, aku tidak akan memberimu jalan pintas. Semua yang aku capai butuh kerja keras. Mega mengangguk cepat, matanya berbinar. Aku siap, Dinda. Terima kasih. Saat aku melihatnya berjalan pergi dengan langkah yang lebih ringan, aku menyadari sesuatu. Hidup memang selalu berputar. Orang yang dulu berada di atas bisa jatuh, dan yang dulu diremehkan bisa bangkit. Tapi pada akhirnya, yang menentukan masa depan seseorang bukanlah balas dendam atau penyesalan, melainkan pilihan untuk terus melangkah maju. Aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan menjatuhkan mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik tanpa harus menjadi seperti mereka. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya.